Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Saya pembicara satu dari tim Pro. Di sini kami akan membahas mosi yang berkaitan dengan Dewan ini melarang individu yang secara kredibel dituduh korupsi untuk mencalonkan diri sebagai jabatan publik, di mana parameter yang kami bawakan adalah negara Indonesia kita sendiri. Lalu adapun definisi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, kata kredibel. Kredibel adalah perihal yang dapat dipercaya sehingga individu ini secara gamblang dipercaya oleh semua orang yang dituduh untuk korupsi. Dan adapun definisi lain yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, yaitu yang kedua adalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Jadi seseorang ini akan menyalahgunakan uang negara untuk keuntungan pribadinya seperti membeli barang ataupun yang lainnya. Lalu adapun yang ketiga, jabatan publik. Jabatan publik adalah jabatan yang berkaitan dengan kepemerintahan yang berhubungan dengan rakyat, seperti contohnya kita bisa ambil adalah Dewan DPR. Adapun latar belakang yang akan saya bawakan yaitu yang karena banyaknya anggota-anggota kepemerintahan seperti DPR. Di sini kami mengambil contoh yaitu Dewan DPR yang sangat banyak sekali korupsi dan merugikan negara Indonesia. Hal ini tentunya merugikan negara Indonesia karena korupsi ini dapat membuat perekonomian Indonesia itu tidak maju, dan hal ini juga dapat menghambat negara Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Sedangkan tujuan negara Indonesia adalah menjadi negara yang maju. Kalau kita memberi kesempatan orang ini untuk menjabat kembali, tidak menutup kemungkinan bahwa orang ini tidak akan korupsi dan akan taubat. Lalu adapun urgensi yang kami bawakan yaitu karena adanya perekonomian yang semakin menurun, ditambah lagi karena adanya COVID-19 sehingga perekonomian Indonesia ini semakin merosot. Dan kalau kita memberi kesempatan bagi orang ini untuk menjabat kembali, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia tidak akan korupsi lagi, sehingga hal itu berdampak pada perekonomian Indonesia, sehingga negara Indonesia akan menjadi negara yang semakin miskin dan tidak ada kesejahteraan rakyat di negara ini. Adapun justifikasi yang kami bawakan yaitu kami sangat percaya bahwa mosi ini sangat baik untuk dilakukan karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa orang tersebut tidak akan menutup kemungkinan bahwa koruptor tersebut itu tidak akan korupsi ke depannya. Kita tidak ada yang tahu hati seseorang dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tersebut tidak akan korupsi ke depannya. Adapun argumen yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, pastinya jumlah kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan pemerintah seperti DPR dan dewan-dewan lainnya. Dengan status quo yang akan saya bawakan, saya mengambil contoh dari anggota-anggota DPR serta adapun anggota-anggota lain yang mengkorupsi dana Indonesia, yaitu yang pertama ada Setia Novanto, yang kedua Taufik Kurniawan yang di sini sebagai wakil ketua DPR. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat bahwa DPR ini kan ada Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana kalau wakil ketua DPR ini adalah seorang koruptor, di mana lagi rakyat menaruh kepercayaan kepada pemerintah kalau yang kita tahu bahwa negara kita kan negara demokrasi, yaitu segala hal itu mengacu kepada kedaulatan rakyat. Dan jika wakil ketua DPR saja tidak bisa menjalankan amanah tersebut, lalu bagaimana negara kita akan bisa maju kalau tujuan negara saja tidak bisa dilakukan dengan benar. Adapun yang ketiga yaitu Juliari Batubara yang mengkorupsi dana bansos. Seperti yang kita tahu, dana bansos adalah dana yang ditujukan kepada rakyat yang perekonomiannya kecil ataupun menurun, yang bertujuan untuk membantu rakyat tersebut. Dan hal ini kalau dikorupsi dan kita memberikan kesempatan untuk habit ini atau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, hal ini dapat menimbulkan efek jangka panjang yang buruk, Dewan Juri yang terhormat, yaitu salah satunya yang pertama melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, lalu ada yang kedua menambah hutang negara, yang ketiga kemiskinan, yang keempat Indonesia mustahil menjadi negara yang maju karena adanya kebiasaan ini, dan kita memberi kesempatan untuk kebiasaan ini terus-menerus dilakukan. Dan Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya sebutkan, yang ketiga adalah kemiskinan. Dari status quo yang sudah saya bawakan saja ada
Juliari Batubara yang mengkorupsi dana bansos yang seharusnya hal tersebut ditujukan untuk keperluan rakyat. Dan jika dana bansos ini terus menerus, dan jika Juliari Batubara ini juga diberikan kesempatan untuk menjabat terus, bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ia tidak akan mengkorupsi dana bansos kembali. Dan kalau dana bansos ini terus menerus dikorupsi, hal ini dapat menimbulkan kemiskinan Dewan Juri yang terhormat. Seperti kita tahu bahwa negara kita saja sudah menjadi negara yang miskin, bagaimana kalau kita terus menerus melaksanakan habit ini dan kebiasaan ini, kita akan terus kasih kesempatan untuk terus terjadi. Adapun yang kedua, keinginan negara Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Seperti yang kita tahu bahwa pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam alinea keempat sudah dicantumkan bahwa ada tujuan negara, yaitu yang terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Dapat disimpulkan bahwa tujuan negara ini adalah menjadi negara yang maju. Dan hal ini dapat dicapai bila orang-orang yang dipercaya untuk menerima jabatan yang tinggi ini, jabatan yang berhubungan dengan rakyat ini, bisa jujur dan mengemban amanat yang sudah diberikan. Seperti yang kita tahu bahwa seperti anggota DPR, dewan-dewan DPR ini saja, sebelum mereka menjalankan tugasnya, mereka sudah sumpah di bawah Al-Quran. Dan bagaimana bisa mereka tetap korupsi? Dan bagaimana mungkin kalau Tuhan saja mereka lawan, apalagi manusia yang seperti kita tahu bahwa kedudukan manusia itu sangat-sangat di bawah Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih Dewan Juri yang terhormat.